Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Musli Khairul Walid Rahman dengan NIM A0712310042. Video presentasi ini saya buat sebagai bagian dari tugas besar final mata kuliah visualisasi informasi kelas A. Saya sendiri kelas A. Jadi di sini saya membuat 4 sheet yang saya satukan menjadi dashboard. Jadi oke, langsung saja kita bahas dashboard ini. Yang pertama, bisa kita lihat bahwa yang pertama itu ada bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir. Jadi, dalam visualisasi ini dia itu ingin menunjukkan perbandingan jumlah penjualan dari ketiga distributor selama 1 tahun terakhir. Saya mengambil di dalam 2023 dengan distributor Chicago. Dia itu memiliki jumlah penjualan tertinggi sekitar 8.000 lebih transaksi. Nah, ada juga distributor Los Angeles berada di posisi kedua dengan jumlah penjualan sekitar 6.000 transaksi. Dan yang terakhir yaitu distributor Savannah. Dia itu mencatat penjualan yang paling rendah di antara mereka bertiga ini, distributor ketiga ini, sekitar 4.000 transaksi. Jadi distributor yang terbaik ini ada Chicago. Nah, terdapat ada selisih yang cukup signifikan antara setiap distributor ini. Jadi bahwa ini menunjukkan lokasi atau strategi-strategi distribusinya di Chicago lebih efektif untuk mendapatkan jangkauan pembeli atau permintaan pasar. Nah, untuk distributor Savana ini perlu dievaluasi agar mereka bisa meningkatkan performa penjualannya. Jadi, kita lanjut ke yang kedua, yaitu apa produk yang paling laris di dalam 3 bulan terakhir. Nah, yang pertama itu ada namanya Wrangler. Tapi yang saya dapat itu yang paling tinggi ada dua, Wrangler Men's Premium Slim Trend Jeans dan Joseph Abon. Dia itu penjualannya tertinggi, masing-masingnya itu ada 9 dalam 3 bulan terakhir ini. Tapi ada juga beberapa beberapa penjualan produk lain yang biasa diminati sama orang-orang dengan total penjualan mereka itu 8 kali di dalam 3 bulan terakhir ini, kayak Torlo, apalagi di The North, Alert, dan Sevenfold. Nah, jadi di dalam visualisasi ini saya itu menunjukkan produk-produk populer yang konsisten tiap bulannya. Jadi kita lanjut ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih perbandingan penjualan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ini yang ketiga. Jadi eh, grafiknya ini kita bisa lihat bahwa perbandingan total jumlahnya dalam laporan penjualan antara tahun 2002, saya mengambil tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, tahun 2023 ini, 22 ini kita mendapatkan total count di dalam sales reportnya itu 52,272%. Nah, untuk di tahun 2023-nya, yang saya dapat
itu penjualan sebesar 47,728% di dalam 2023. Nah, jika dilihat di dalam dari angka dalam penjualan di tahun 2022 ini itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Jadi selisihnya itu penurunan penjualan sekitar 4,5, setahu saya 4,52%. Jadi bahwa ini tuh dia itu menunjukkan kalau ada potensi-potensi atau faktor yang membuat turunnya performa di penjualan tahun 2023. Jadi kita bisa lihat bahwa indikasi atau indikator awalnya untuk mengevaluasi strategi penjualan, promosi atau faktor eksternalnya lainnya itu seperti kondisi pasar atau perubahan tren di dalam konsumennya. Itu yang saya dapat. Jadi yang terakhir ada juga ini ada juga eh, apa ini ya? Bagaimana performa penjualan masing-masing content user. Mungkin bisa di zoom sedikit ya. Oke, ini. Ini saja ya. Dulu, oke. Kita langsung saja bahwa dalam grafik peta geografis ini eh, dia itu menunjukkan performa penjualan berdasarkan total penjualan. Jadi kita bisa lihat bahwa yang ada setiap negara itu ada ya yang berwarna seperti warna orange, merah muda, dan biru tua. Saya menandai bahwa warna orange itu sebagai excellent, merah muda itu sebagai good atau rata-rata di tengah, dan bad biru tua ya mungkin agak kurang. Nah, jadi menurut saya negara dengan performa penjualan yang bagus itu eh, atau bisa dibilang warna orange excellent itu ada Cina dan United States, dan ada ada juga negara yang performa baik good itu Brazil, South Korea, United Kingdom, eh, ada juga Jepang, dan negara dengan performa paling rendah atau bad itu Australia, Kolombia, dan Prancis. Jadi eh, pasar terbesarnya ini ada di Cina dan Amerika Serikat atau United States, yang menunjukkan bahwa kinerja penjualannya itu tinggi dan menjadi pasar potensial yang paling utama, yang berpotensial paling utama. Jadi kayak negara-negara Brazil, Korea Selatan itu menunjukkan performa yang solid atau tetap. Jadi masih bisa ditingkatkan biar bisa masuk ke kategori yang saya buat itu excellent. Jadi untuk yang terakhir itu ada kategori Australia, Kolombia, dan beberapa negara-negara Eropa. Itu memiliki performa penjualan yang rendah. Jadi dia itu perlu perhatian khusus seperti strategi promosi atau riset pasar yang lebih mendalam. Jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan dashboard penjualan yang saya dapat yang pertama itu penjualan di tahun
2022 itu mencapai 52 dari total data. Jadi yang lebih tinggi itu 2023 yang hanya 47%. Jadi ada penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi menurut saya perlu dievaluasi terhadap performa di tahun 2023, baik dari segi strategi pemasaran, produk maupun faktor eksternalnya. Jadi yang kedua itu eh, apa performa penjualan per negara. Jadi negara kayak yang tadi negara China, United States itu performanya terbaik. Jadi, yang performa sedang itu yang good kayak Brazil, Kingdom. Jadi eh, interpretasi saya itu fokuskan investasi dan promosi di negara excellent. Eh, Juga perkuat strategi dan pendekatan lokal di negara-negara good. Jadi perlu juga evaluasi dan untuk menentukan ulang pendekatan di negara bed. Jadi ada juga yang tadi perbandingan penjualan antar produk. Eh, itu produk dengan penjualan tinggi harus terus didukung dengan stok dan promosi-promosi. Nah, sementara produk dengan yang ada performa rendahnya itu harus dikasih inovasi dan evaluasi. Dan yang terakhir yang country user, jadi beberapa negara ini memiliki kontribusi yang lumayan, sementara bagian lain hanya kecil. Jadi menurut saya penjualannya itu tidak merata secara global. Tapi dia itu menunjukkan adanya pasar-pasar yang belum bisa didapat atau dicapai maksimal. Jadi strategi rekomendasi menurut saya itu lebih baik memprioritaskan negara dengan potensi pertumbuhan. Baru buat pendekatan setiap negaranya. Contohnya kayak lokal marketing. Oke. Jadi dari eh, keempat pembahasan kali ini eh, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari dashboard yang saya buat dari 4 sheet ini. Jika ada kesalahan dalam membuat visualisasi, boleh dikomen agar saya bisa memperbaikinya. Dan mohon maaf jika banyak atau ada salah kata. Selamat malam. Terima kasih.